Hai hai hai, balik lagi di RWPP Plot. Halo para pecinta kaiju, karena kemarin banyak yang request dan setuju kalau kita bahas manga Kaiju nomor 8. Sesuai janji Mimin, kita akan lanjutkan pembahasan Kaiju nomor 8, tapi bukan alur cerita anime, melainkan alur cerita manga. Oke, biar nggak bingung, pembahasan kali ini akan melanjutkan alur cerita sesuai dengan apa yang terakhir kali dibahas pada anime Kaiju nomor 8 episode 12 kemarin, di mana kelanjutan ceritanya dimulai dari chapter 39. Siapkan diri kalian dan selamat menyaksikan. Ih, wibu. Chapter ini dibuka dengan melanjutkan kejadian setelah penangguhan hukuman mati Hibino Kafka. Kikoru sangat senang mendengar itu, tapi dalam hatinya Kikoru berkata, "Aku harus lebih kuat, kalau tidak maka aku tidak akan bisa menghentikannya saat diperlukan." Setelah itu, seseorang datang memasuki ruangan tempat Kikoru berada. "Maaf membuatmu menunggu, prajurit Shinomiya." Kikoru yang melihat itu langsung tegap berdiri. Rupanya ada om-om botak bercodet yang masuk. Dia adalah wakil kapten unit 1, Eiji Hasegawa. Dia berkata, "Aku akan mengantarmu ke ruangan kapten." Obrolan mereka berlanjut saat menuju ruang kapten divisi 1. Hasegawa mengonfirmasi jika Kikoru akan dititipkan di unit 1 sampai pangkalan Tachikawa selesai diperbaiki. Kikoru berkata dalam hatinya, "Unit 1, pasukan terkuat Jepang dalam menghadapi para monster. Saat masih di Amerika pun, aku sudah mendengar tentang reputasi mereka. Ini tempat terbaik untuk mengasah kemampuanku." Dan akhirnya mereka sampai juga di ruangan Kapten Divisi 1. Eiji mengetuk pintu. Kikoru bersemangat karena dia akan bertemu dengan kapten pasukan terkuat di Jepang. Pintu mulai terbuka dan dia diperkenalkan Kapten Unit 1 pasukan pertahanan Jepang, Gen Narumi. Tapi yang Kikoru lihat di luar ekspektasi. Ternyata kapten terkuat pasukan pertahanan Jepang, Gen Narumi, dia sedang bermalas-malasan bermain game. Bahkan di sini dia tampak stres bermain game. Aduh, kocak banget sih asli. Melihat itu, Eiji kemudian menutup pintu dan berkata, "Mohon tunggu sebentar." Lalu dia masuk dan menendang pantat Gen Narumi. "Wah, PS5 ku, kau ini iblis ya Hasegawa." Si Narumi malah marah tentang gamenya yang rusak. "Bukankah saya sudah meminta kamar ini dibersihkan karena kami akan datang pukul 2 siang? Hasegawa tampak kesal dengan kelakuan Narumi. Tapi Narumi malah bilang, "Iya, aku dengar kok. Tapi soal apakah aku menurutinya, itu terserah aku kan?" Dan Hasegawa kembali menendang pantat Gen Narumi. Aduh, kapten gak ada martabat cuy. "Ini kan kamarku, terserah aku dong mau pakai buat apa." Narumi kesal, tapi dijawab santai oleh Hasegawa. Dengan menenteng Gen Narumi seperti kucing, Hasegawa lalu memperkenalkan Kikoru kepada Gen Narumi. Wajah Kikoru langsung bingung. Ekspektasinya telah dipatahkan. "Oh, jadi kau anak Pak Isao yang dibicarakan itu." Di sini Kikoru merasa bagaimanapun kelakuan Gen Narumi, dia tetap atasannya yang harus dihormati. Kikoru lantas menjawab dengan tegas, "Ya, saya Kikoru Shinomiya dari unit 3. Mulai hari ini saya akan ditugaskan di unit 1. Saya siap melaksanakan segala perintah Anda," ucap Kikoru. Tapi Gen Narumi malah bilang, "Tidak perlu terlalu serius. Aku tidak butuh ucapan salam yang kaku seperti itu. Aku hanya minta satu hal darimu sebagai anggota unit 1. "Satu hal?" Kikoru bertanya, tapi belum sempat dijawab, alarm tanda kaiju berbunyi. Di sini Narumi lantas menjawab, "Kuizinkan kau untuk mengamati kami dari kursi paling depan." Widih, apa nih? Apa nih yang bakal ditunjukin sama si gamer idiot ini? Rupanya telah muncul serangan kaiju di distrik Kawasaki, di mana kaiju itu telah melewati lapisan pertama dinding anti-monster. Di sini diperlihatkan Eiji Hasegawa yang bertempur menggunakan senjata berbentuk armor. Hasegawa memberikan arahan untuk regu artileri untuk melakukan tembakan. Tuah, tuah, tuah. Rupanya Kikoru sedang memperhatikan dari dalam helikopter. Dia kagum karena unit 1 mampu mengendalikan arah gerakan kaiju itu sepenuhnya.
Kikoru lalu meyakini sesuatu jika kemungkinan besar anggota unit 1 memiliki pelepasan kekuatan tempur di atas 40%. Lalu setelah itu dikabarkan bahwa monster telah berhasil digiring ke titik pemusnahan. Rupanya ada Genarumi juga dalam helikopter itu. Dia berkata, "Baiklah, saatnya bekerja." Beuh. Dia lalu berkata kepada Kikoru Shinomiya, sopan santun, penampilan, ketekunan, harga diri, aku tidak minta semua itu darimu. Yang ku minta hanya satu hal. Lalu kita melihat di sini mata Genarumi berubah bentuk dan warna. Belum menyelesaikan kalimatnya, Genarumi langsung lompat dari helikopter dan duar. Dia terjun telak di atas kaiju, menancapkan senjatanya, lalu duar. Dia menembak kaiju itu sampai hancur berkeping-keping. Benar-benar kekuatan tempur yang luar biasa. Lalu setelah itu dia melanjutkan kalimatnya. Perlihatkanlah kekuatan absolut. Aku tidak butuh anak baik yang tidak punya kemampuan. Kikoru yang mendengar itu lalu berkata, menarik juga. Dan chapter ini pun selesai. Bisa dibilang ini perkenalan untuk Kapten Divisi 1 Genarumi. Kita diperlihatkan langsung kekuatannya. Bahkan dia bisa mengalahkan monster besar hanya dengan sekali serang. Tapi masih penasaran sih, kok mata Narumi bisa berubah ya? Apakah itu senjata kaijunya? Atau gimana? Tungguin jawabannya di chapter selanjutnya. Buat kamu yang tertarik untuk chapter selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena kalau ini rame, Mimin akan lanjutkan.